Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatu Zara Kurtubi, mahasiswa angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Pada bab 1 saya sudah menjelaskan bahwasannya perbedaan itu terletak pada penggunaan indikator kemampuan berpikir kritis. Yang kedua itu adalah pemilihan materi dan juga lokasi penelitian yang saya nantinya akan teliti. Oke, selanjutnya saya sudah pernah menganalisis 50 jurnal terkait dengan pendekatan set sendiri. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci, saya akan menjelaskan secara eksplisit saja. Inti dari 50 jurnal ini, perbedaannya itu adalah terletak dari penggunaan teori penelitian yang saya gunakan. Teori berpikir kritis Tiruneh tersebut itu belum banyak diadopsi dalam studi set sebelumnya. Seperti pada penelitiannya Trimo, di sini Trimo menggunakan indikator berpikir kritisnya itu adalah ENIS. Selanjutnya, di sini ada dari penelitiannya Harnani, yang dimana penelitian tersebut juga menggunakan teori dari ENIS. Dan ada penelitian dari Devi Alfionita dan kawan-kawan, di sini dia menggunakan teorinya juga ENIS. Selanjutnya, perbedaannya itu ada terletak pada materi. Materi yang saya gunakan di sini adalah materi gelombang bunyi, di mana pada studi-studi yang saya sudah analisis, itu kebanyakan menggunakan materi biologi atau enggak kimia gitu. Meskipun ada fisika, namun belum banyak diteliti, terutama pada materi gelombang bunyi. Seperti itu. Selanjutnya, perbedaan di sini itu penelitiannya menggunakan PTK. Pada jurnal ini menggunakan PTK. Terus di jurnal 2 juga di sini menggunakan metode penelitiannya PTK. Terus di sini juga menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Dan di jurnal nomor 8 oleh Pi di sini itu juga menggunakan variabelnya itu adalah analisis hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 tambahan dari jurnal yang sudah saya teliti. Jurnal pertama ini adalah Sumarno yang berjudul Pemanfaatan Materi Ajar dan Pendekatan SES pada Pokok Bahasan Elastisitas untuk Meningkatkan Hasil Belajar. Yang dimana Sumarno ini memiliki perbedaan pada variabel Y. Di sini itu adalah variabelnya hasil belajar, sedangkan saya ini adalah kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, materi yang digunakan itu adalah elastisitas, sedangkan saya menggunakan gelombang bunyi. Selanjutnya di sini itu masih menggunakan K13 dan metode penelitiannya itu adalah penelitian tindakan kelas. Nah, ini lokasi penelitian itu ada di Semarang, sedangkan nanti saya ada di Tangerang Selatan. Kemudian di sini prosedur penelitian itu menggunakan PTK, penelitian tindakan kelas. Baik, selanjutnya di sini ada penelitian dari Ummu Kalsum dan kawan-kawan. Perbedaannya itu terletak pada variabelnya di sini adalah berpikir kreatif, sedangkan saya itu adalah berpikir kritis. Selanjutnya di sini itu ada menggunakan model pembelajaran yaitu PBL, pembelajaran berbasis proyek. Terus lokasi penelitiannya di sini juga berbeda. Di sini itu di Sulawesi Barat di SMA Negeri 1 Majane dan sampel penelitiannya itu SMA kelas 10. Sedangkan saya nanti lokasi penelitiannya itu ada di Tangerang Selatan dan untuk sampelnya itu adalah kelas 11. Selanjutnya di sini itu ada dari penelitiannya Juli Mardiana dan kawan-kawan. Di sini terlihat bahwasannya perbedaan variabelnya di sini menggunakan
Di sini mengukur hasil belajar siswa, materinya juga di sini pada tekan hidrostatis. Kemudian, lokasi penelitian di sini tuh berbeda. Di sini itu di SMA Negeri 1 Unggul Darul Imarah, yang dimana ini ada di Banda Aceh. Oke, selanjutnya, oke, selanjutnya dari hasil yang saya cari di Google Scholar, di sini ada sekitar 6.280 ribuan tentang sets critical thinking. Namun yang saya baca di sini kebanyakan itu adalah terkait dengan pengembangan. Di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama. Ini adalah the development of research based learning model. Di sini perbedaannya dari yang saya baca itu adalah indikator berpikir kritisnya di sini menggunakan Tirune. Terus yang kedua, di sini perbedaannya itu adalah ini SD, sedangkan saya nanti adalah SMA dan di sini itu base learning module. Jadi dia pengembangan modul ajar. Terus yang ketiga di sini itu adalah STS, sedangkan saya SETS. Jadi di sini hanya Science, Technology, dan Society, sedangkan saya nanti Science, Environment, Technology, Society. Selanjutnya di sini itu ada perbedaannya di sini. Teori yang digunakan juga indikator berpikir kritisnya saya sudah baca di sini ENIS, sedangkan di sini juga dia menggunakan pembelajaran secara luring dan juga daring seperti itu. Oke, lanjut. Di sini saya ada beberapa jurnal. Yang pertama itu adalah pengaruh pembelajaran IPA berbasis SETS, kemampuan berpikir kritis siswa. Yang di sini itu adalah Mualimin dan kawan-kawan. Nah, perbedaannya itu di sini teori yang digunakan itu adalah berpikir kritisnya Ennis. Di sini kita bisa lihat. Bentar. Di sini indikator yang digunakan itu Ennis. Kemudian di sini itu diterapkannya pada SD dan perbedaannya itu lokasi penelitiannya. Sini Manjailing Kabupaten Maros. Sedangkan saya nanti ada di Tangerang Selatan. Oke. Terus yang kedua di sini itu ada dari penerapan PBL berpendekatan SES terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Di sini dia pakai modul pelajarannya PBL, tapi ada pendekatannya itu SETS. Sedangkan saya di sini hanya ingin penerapan berpendekatan SETS saja. Kemudian berpikir kritis yang di sini digunakan itu adalah berpikir kritisnya menurut Tiruneh. Menurut Tiruneh, kemudian perbedaannya itu adalah di sini pada pembelajaran kimia, sedangkan saya mau menggunakan pembelajaran fisika yaitu materi gelombang bunyi. Nah, di sini di indikatornya menggunakan Tirune. Oke, lanjut di sini ada jurnal terakhir. Sebenarnya ini bukan jurnal yang berjudul Development Research Based Learning Model with Science, Environment, Technology, and Society. Seperti itu. Di sini itu juga perbedaan lokasi penelitiannya. Di sini ada di Bukit Tinggi, sedangkan saya nanti ada di SMA Tangerang Selatan. Kemudian di sini perbedaannya adalah indikator berpikir kritis yang digunakan. Saya menggunakan indikator berpikir kritisnya Tirunia, sedangkan di sini itu menggunakan Ennis. Seperti itu. Jadi inti, oke, baik, intinya perbedaan saya dengan penelitian sebelumnya itu terletak pada penggunaan teori indikator kemampuan berpikir kritis. Di sini saya menggunakan teori berpikir kritisnya Tirune. Kenapa saya menggunakan teori berpikir kritisnya Tirune?
Karena penggunaan teori berpikir kritis Tiruni ini menekankan pada aspek integrasi konteks multidisiplin dan strategi kognitif yang terstruktur, sehingga memberikan dimensi baru dalam mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Ini sebagai pembeda utama dari segi landasan kontekstual. Kemudian pemilihan materi. Pemilihan materi yang saya gunakan di sini adalah materi gelombang bunyi, yang dimana pada studi sebelumnya, yang tadi sudah saya jelaskan, kebanyakan itu pada materi biologi dan juga kimia. Meskipun ada beberapa yang menggunakan materi fisika, tapi materi fisika yang digunakan itu adanya tekanan hidrostatis dan juga elastisitas. Kenapa saya menggunakan materi gelombang bunyi? Karena materi gelombang bunyi tersebut itu memiliki relevansi tinggi dengan teknologi dan kehidupan sehari-hari. Seperti uh, efek Doppler pada jalan tol, terus juga ada teknologi sonar dan lain-lainnya sebagainya. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya di sini nanti lokasi penelitian itu ada di Tangerang Selatan. Sedangkan dari beberapa penelitian, ada satu penelitian yang dimana dia eh, berada di lokasi Tangerang Selatan, namun pada pembelajaran kimia seperti itu. Sedangkan saya nanti akan menggunakan pembelajaran fisika. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.